Diselingkuhi itu bukan cuma soal kehilangan pasangan. Itu soal harga diri yang diinjak. Kepercayaan yang kamu bangun pelan-pelan dihancurkan dalam satu kebohongan. Dan yang paling menyakitkan bukan cuma perselingkuhannya, tapi pertanyaan yang muncul setelahnya. Apa aku kurang? Apa aku tidak cukup? Apa aku kalah dari orang ketiga? Berhenti. Pengkhianatan tidak pernah terjadi karena kamu kurang berharga. Itu terjadi karena seseorang memilih menjadi tidak setia. Video ini bukan untuk membuatmu membenci, bukan untuk membuatmu balas dendam, tapi untuk menguatkan mentalmu, supaya kamu tidak hancur oleh kesalahan orang lain. Karena setelah diselingkuhi, yang paling penting bukan mempertahankan dia. Yang paling penting adalah mempertahankan dirimu sendiri. Yuk kita simak bersama. 1. Perselingkuhannya adalah cerminan dirinya, bukan kekuranganku. Ketika seseorang diselingkuhi, hal pertama yang sering muncul bukan kemarahan, melainkan keraguan pada diri sendiri. Kamu mulai bertanya, apakah kamu kurang perhatian, kurang menarik, kurang sabar, atau kurang memahami pasanganmu? Pikiran seperti ini terasa wajar, karena otak manusia selalu berusaha mencari sebab dari rasa sakit yang dialami. Namun, penting untuk memahami bahwa perselingkuhan bukanlah reaksi spontan tanpa kendali. Itu adalah keputusan yang melalui serangkaian pilihan sadar. Seseorang tidak tiba-tiba selingkuh dalam 1 detik. Ada proses yang terjadi sebelumnya. Ada percakapan yang dimulai dan dibiarkan berlanjut. Ada pesan yang disembunyikan, ada kebohongan yang dirancang, ada waktu yang diatur agar tidak ketahuan. Semua itu adalah tindakan yang disengaja. Karena itu, perselingkuhan lebih mencerminkan karakter dan prinsip orang yang melakukannya daripada kekurangan orang yang dikhianati. Dalam hubungan, setiap orang tentu memiliki kekurangan. Tidak ada pasangan yang sempurna. Jika memang ada masalah, cara yang sehat adalah membicarakannya secara terbuka, atau jika tidak bisa diselesaikan, mengakhiri hubungan dengan jujur. Memilih untuk selingkuh berarti memilih jalan yang tidak bertanggung jawab. Itu menunjukkan ketidakmampuan untuk menghadapi konflik secara dewasa dan ketidakmampuan untuk menjaga komitmen. Seringkali orang yang diselingkuhi membandingkan dirinya dengan orang ketiga. Mungkin orang itu terlihat lebih menarik, lebih muda, atau lebih perhatian. Dari situ muncul perasaan kalah. Padahal, ini bukan soal siapa yang lebih baik. Ini soal siapa yang memegang prinsip. Kesetiaan bukan hasil dari menemukan pasangan yang sempurna, tetapi hasil dari nilai dan komitmen yang kuat dalam diri seseorang. Orang yang berintegritas tetap setia, meskipun pasangannya memiliki kekurangan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki prinsip yang kuat akan tetap mencari pembenaran, apapun kondisi pasangannya. Jadi, jika seseorang memilih untuk selingkuh, itu berbicara tentang batas moral dan kedewasaan emosionalnya, bukan tentang nilai dirimu. Introspeksi tetap penting. Kamu boleh belajar dari pengalaman ini dan memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Namun, introspeksi berbeda dengan menyalahkan diri secara berlebihan. Mengatakan aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik adalah sikap yang sehat. Tetapi mengatakan aku tidak pantas dicintai adalah kesimpulan yang keliru dan merusak. Jangan biarkan kesalahan orang lain mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Perselingkuhan tidak pernah menjadi bukti bahwa kamu tidak cukup. Itu adalah bukti bahwa orang tersebut tidak mampu menjaga komitmen yang telah disepakati. Kamu mungkin memiliki kekurangan, seperti semua manusia lainnya. Tetapi kekurangan bukan alasan yang sah untuk pengkhianatan. Ketika kamu memahami bahwa perselingkuhannya adalah cerminan dirinya, kamu mulai melepaskan beban yang bukan milikmu. Kamu berhenti membawa tanggung jawab atas pilihan yang tidak kamu buat. Dari situ, perlahan, harga dirimu akan kembali berdiri. Ulangi dalam pikiranmu dengan tenang.
Perselingkuhannya adalah cerminan dirinya, bukan kekuranganku. Aku tidak sempurna, tetapi aku tidak pantas dikhianati. 2. Aku mungkin dikhianati, tapi aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri. Diselingkuhi bisa membuat seseorang kehilangan arah. Rasa sakitnya tidak hanya karena pengkhianatan, tetapi juga karena guncangan pada harga diri. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang bereaksi dengan cara yang justru melukai dirinya sendiri. Ada yang memohon agar tetap dipertahankan, ada yang rela menurunkan standar hanya agar tidak ditinggalkan. Ada yang berpura-pura kuat padahal terus menyalahkan dirinya dalam diam. Disinilah kalimat ini menjadi penting. Aku mungkin dikhianati, tapi aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri. Ketika seseorang berselingkuh, itu adalah pilihan yang ia ambil. Namun setelah itu, kamu juga dihadapkan pada pilihan. Kamu bisa memilih mempertahankan martabatmu, atau kamu bisa memilih mengorbankannya demi mempertahankan seseorang yang sudah tidak menjaga komitmen. Mengkhianati diri sendiri berarti membiarkan batasanmu dilanggar berulang kali. Itu berarti menerima perlakuan yang sebenarnya tidak kamu setujui, hanya karena takut sendirian atau takut kehilangan. Banyak orang bertahan bukan karena masih dihargai, tetapi karena takut memulai ulang. Rasa takut ini seringkali lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri. Namun, jika kamu terus bertahan dengan mengabaikan nilai dirimu, kamu sedang mengirim pesan kepada dirimu sendiri bahwa kamu pantas diperlakukan seperti itu. Lama-kelamaan harga diri bisa terkikis, bukan oleh perselingkuhan tetapi oleh keputusanmu sendiri. Mengkhianati diri sendiri juga bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya kamu memaksakan diri berubah secara ekstrim agar terlihat lebih menarik. Kamu menekan emosimu dan berpura-pura tidak terluka. Kamu menerima alasan yang tidak masuk akal hanya agar hubungan tetap berjalan. Semua itu terlihat seperti usaha mempertahankan cinta, tetapi sebenarnya adalah bentuk pengabaian terhadap kebutuhan emosionalmu sendiri. Menjaga diri bukan berarti keras atau egois. Itu berarti sadar bahwa kamu memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak menjaga komitmen dan saling menghormati. Jika salah satu pihak memilih mengkhianati, kamu tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritasmu sendiri. Jangan sampai kamu menjadi orang yang memaafkan tanpa perubahan, menerima tanpa kejelasan, dan bertahan tanpa rasa aman. Rasa sakit memang bisa membuat seseorang bertindak di luar kebiasaan. Emosi yang campur aduk bisa mendorongmu melakukan hal-hal impulsif, seperti membalas dengan perselingkuhan juga, menyebarkan aib, atau merendahkan diri demi perhatian. Namun tindakan-tindakan seperti itu tidak akan memulihkan harga diri. Justru sebaliknya, itu bisa menambah penyesalan di kemudian hari. Menjadi kuat setelah diselingkuhi bukan berarti tidak menangis, bukan berarti tidak merasa hancur. Kekuatan yang sebenarnya adalah tetap memegang nilai dirimu saat keadaan sedang tidak berpihak. Kamu boleh terluka, tetapi jangan biarkan luka itu mengubah prinsipmu. Kamu boleh sedih, tetapi jangan biarkan kesedihan itu membuatmu menerima sesuatu yang tidak layak. Jika kamu memilih untuk memaafkan dan memberi kesempatan kedua, lakukan dengan syarat yang jelas dan perubahan yang nyata. Jangan memaafkan hanya karena takut kehilangan, jangan bertahan hanya karena sudah terlalu lama bersama. Keputusan apapun yang kamu ambil harus tetap menjaga martabat dan kesehatan emosionalmu. Kalimat ini adalah pengingat bahwa meskipun kamu tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, kamu tetap bisa mengontrol responmu. Kamu mungkin tidak bisa mencegah pengkhianatan, tetapi kamu bisa mencegah dirimu tenggelam dalam penghinaan diri. Jangan menukar harga dirimu dengan harapan yang tidak pasti. Ulangi dengan tenang dalam pikiranmu. Aku mungkin dikhianati, tetapi aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri. Aku berhak dihargai, aku berhak mendapatkan hubungan yang jujur, dan apapun yang terjadi, aku akan tetap menjaga nilai diriku. 3. Rasa sakit ini sementara, tapi harga diriku selamanya. Ketika pengkhianatan terungkap, rasa sakitnya terasa sangat besar. Emosi datang bertubi-tubi. Ada marah, kecewa, sedih, malu, dan mungkin juga rasa tidak percaya. Pada fase ini, segalanya terasa berat. Bahkan aktivitas sederhana pun bisa terasa melelahkan. Pikiran terus berputar, mengulang kejadian, membayangkan skenario, dan mempertanyakan banyak hal.
Namun satu hal yang perlu kamu pahami adalah bahwa emosi, sekuat apapun, tetap bersifat sementara. Rasa sakit memiliki puncak, lalu perlahan menurun. Tidak ada perasaan yang bertahan dalam intensitas yang sama selamanya. Waktu, jarak, dan penerimaan akan mengurangi tekanan itu sedikit demi sedikit. Yang sering menjadi masalah adalah keputusan yang diambil saat rasa sakit masih berada di puncaknya. Dalam kondisi emosional yang tidak stabil, seseorang bisa saja memilih untuk mengorbankan harga diri demi menghilangkan rasa sakit dengan cepat. Misalnya dengan memohon agar tetap dipertahankan, menerima alasan yang tidak masuk akal, atau pura-pura memaafkan padahal luka belum sembuh. Rasa sakit memang tidak nyaman, tetapi mengorbankan harga diri untuk meredakan rasa sakit hanya memberikan ketenangan sementara. Setelah itu biasanya muncul penyesalan. Kamu mungkin akan bertanya pada diri sendiri, mengapa dulu kamu rela menurunkan standar hanya karena takut kehilangan? Harga diri berbeda dengan ego. Harga diri adalah kesadaran bahwa kamu layak dihormati dan diperlakukan dengan jujur. Itu adalah fondasi jangka panjang yang menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jika kamu mengabaikannya, bukan hanya orang lain yang akan meremehkannya, tetapi kamu sendiri pun akan kesulitan menghargai dirimu sendiri. Diselingkuhi memang menyakitkan, tetapi itu tidak mengurangi nilai dirimu sebagai pribadi. Nilaimu tidak turun hanya karena seseorang gagal setia. Namun nilai itu bisa turun di matamu sendiri jika kamu membiarkan dirimu diperlakukan tanpa batas yang jelas. Kadang seseorang bertahan dalam hubungan yang sudah rusak karena berharap rasa sakitnya segera hilang. Padahal, rasa sakit bisa sembuh dengan waktu dan proses yang sehat. Sebaliknya, harga diri yang rusak akibat keputusan yang salah bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk dipulihkan. Menghadapi rasa sakit dengan tenang bukan berarti menahan emosi. Kamu tetap boleh menangis, marah, atau merasa kecewa. Tetapi di tengah semua itu, ingatkan dirimu bahwa keputusan besar tidak harus dibuat saat emosimu sedang tidak stabil. Beri waktu pada diri sendiri untuk berpikir jernih. Ketika kamu memilih mempertahankan harga diri, mungkin kamu harus menghadapi kesepian sementara. Mungkin kamu harus menerima kenyataan bahwa hubungan itu tidak bisa kembali seperti dulu. Itu tidak mudah. Namun kesepian sementara lebih sehat daripada terus-menerus hidup dalam hubungan yang membuatmu merasa tidak aman. Rasa sakit ini akan berkurang, kenangan akan memudar, intensitas emosi akan melemah. Tetapi harga dirimu adalah sesuatu yang akan kamu bawa ke hubungan berikutnya, ke lingkungan kerja, dan ke setiap keputusan penting dalam hidupmu. Menjaganya adalah investasi jangka panjang. Karena itu, jangan biarkan emosi sesaat membuatmu mengambil keputusan permanen yang merugikan dirimu sendiri. Jangan menukar nilai dirimu dengan ketenangan sementara. Jangan mengorbankan martabat demi mempertahankan seseorang yang sudah mengkhianati kepercayaanmu. Ulangi dengan tenang. Rasa sakit ini sementara, tapi harga diriku selamanya. Aku mungkin terluka hari ini, tetapi aku tidak akan menjual nilai diriku demi menghindari rasa sakit yang pada akhirnya pasti akan berlalu. 4. Lebih baik kehilangan dia daripada kehilangan diriku. Ketika hubungan berakhir karena perselingkuhan, rasa kehilangan bisa terasa sangat besar. Bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan rutinitas, rencana masa depan, dan gambaran hidup yang sudah kamu bangun di dalam pikiranmu. Wajar jika kamu merasa kosong dan takut memulai kembali dari awal. Namun, di tengah rasa kehilangan itu, ada satu pertanyaan penting yang harus kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu benar-benar kehilangan segalanya? Atau justru kamu sedang diselamatkan dari kehilangan yang lebih besar, yaitu kehilangan dirimu sendiri? Banyak orang bertahan dalam hubungan yang sudah tidak sehat karena takut kehilangan pasangan. Mereka rela menoleransi kebohongan, menekan perasaan, dan mengabaikan intuisi sendiri. Lama-kelamaan, mereka mulai berubah. Bukan berubah menjadi lebih baik, tetapi berubah menjadi lebih kecil, lebih diam, lebih takut berbicara, lebih sering menyalahkan diri sendiri. Itulah awal dari kehilangan diri. Kehilangan diri tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu terjadi perlahan. Kamu mulai meragukan penilaianmu sendiri. Kamu mulai menyesuaikan prinsip agar tidak memicu konflik.
Kamu mulai menerima hal-hal yang dulu tidak akan pernah kamu toleransi. Semua dilakukan demi mempertahankan hubungan. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya membuatmu bertumbuh, bukan menyusut. Jika seseorang sudah mengkhianati percayaanmu, lalu kamu memilih bertahan tanpa batas yang jelas, resiko terbesar bukan hanya disakiti lagi. Resiko terbesarnya adalah kamu semakin menjauh dari versi dirimu yang utuh dan percaya diri. Lebih baik kehilangan seseorang yang tidak mampu menjaga komitmen daripada kehilangan integritas dan jati dirimu sendiri. Pasangan bisa datang dan pergi, namun identitas, prinsip, dan nilai hidupmu adalah fondasi yang akan menentukan kualitas seluruh hidupmu ke depan. Seringkali rasa takut sendirian membuat orang bertahan dalam situasi yang tidak layak. Kesepian terasa menakutkan, tetapi kehilangan diri jauh lebih berbahaya. Ketika kamu kehilangan koneksi dengan nilai dan harga dirimu, kamu akan sulit membangun hubungan yang sehat di masa depan. Kamu bisa terbiasa dengan perlakuan yang sebenarnya tidak pantas. Memilih untuk pergi atau memilih untuk menetapkan batas yang tegas memang tidak mudah. Akan ada rasa ragu, akan ada rasa sedih, akan ada momen di mana kamu mempertanyakan keputusanmu sendiri. Namun semua itu adalah bagian dari proses mempertahankan diri. Ingat bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu terus-menerus cemas dan tidak aman. Cinta yang sehat memberikan rasa tenang, bukan ketakutan. Jika mempertahankan seseorang berarti kamu harus mengorbankan rasa aman dan harga diri, maka itu bukan cinta yang sehat. Kehilangan dia mungkin menyakitkan hari ini, tetapi kehilangan dirimu sendiri akan berdampak lebih panjang. Kamu akan membawanya ke hubungan berikutnya, ke pekerjaanmu, dan ke cara kamu memandang hidup. Oleh karena itu, keputusan untuk menjaga dirimu adalah keputusan strategis, bukan sekadar emosional. Ini bukan tentang menjadi keras atau tidak mau memaafkan. Ini tentang memastikan bahwa apapun keputusan yang kamu ambil, kamu tetap menghormati dirimu sendiri. Jika kamu memilih bertahan, itu harus karena ada perubahan nyata dan komitmen yang jelas. Jika kamu memilih pergi, itu harus karena kamu tahu nilai dirimu tidak bisa ditawar. Ulangi dalam pikiranmu dengan tenang. Lebih baik kehilangan dia daripada kehilangan diriku. Aku mungkin kehilangan seseorang yang aku cintai, tetapi aku tidak akan kehilangan prinsip, harga diri, dan jati diriku sendiri. 5. Aku tidak kalah dari orang ketiga. Aku hanya melihat siapa yang tidak pantas untukku. Salah satu luka terdalam setelah diselingkuhi adalah perasaan dibandingkan. Tanpa sadar, kamu mulai membayangkan orang ketiga itu. Kamu mungkin melihat foto-fotonya, mencari tahu tentang dirinya, dan mulai mengukur dirimu berdasarkan apa yang kamu lihat. Dari situ muncul perasaan kalah. Perasaan ini sangat manusiawi. Ketika seseorang yang kita cintai memilih orang lain, otak secara otomatis menafsirkan itu sebagai penolakan, dan penolakan seringkali terasa seperti kekalahan. Namun, penting untuk memisahkan antara fakta dan asumsi. Faktanya adalah dia memilih untuk berselingkuh. Itu adalah tindakannya. Asumsinya adalah kamu kalah dari orang ketiga. Itu adalah kesimpulan yang kamu buat sendiri. Perselingkuhan bukan kompetisi kualitas antara dua orang. Itu adalah kegagalan komitmen dari satu orang. Jika seseorang mampu mengkhianati hubungan, itu menunjukkan sesuatu tentang dirinya, bukan tentang siapa yang lebih unggul. Seringkali orang ketiga bukanlah sosok yang lebih baik dalam arti yang objektif. Mereka hanya hadir di momen yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ego, rasa bosan, atau keinginan sesaat. Hubungan terlarang sering terasa menarik, bukan karena kualitasnya lebih tinggi, tetapi karena sifatnya yang rahasia dan penuh adrenalin. Jika kamu melihat ini secara rasional, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak sedang kalah. Kamu hanya melihat dengan jelas siapa yang tidak mampu menghargai apa yang sudah dimilikinya. Membandingkan diri hanya akan menguras energi dan menurunkan harga diri. Kamu mulai fokus pada apa yang menurutmu kurang. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan jika kamu mengubah dirimu sekalipun, itu tidak menjamin seseorang yang tidak berprinsip akan menjadi setia. Kesetiaan bukan hasil dari menemukan pasangan yang lebih menarik. Kesetiaan adalah hasil dari karakter yang kuat. Jika karakter itu tidak ada, siapapun bisa digantikan. Ketika kamu berhenti melihat ini sebagai kompetisi, kamu mulai memindahkan fokus kembali ke dirimu.
Kamu tidak lagi bertanya, apa yang dia miliki yang tidak aku miliki, tetapi mulai bertanya, mengapa aku harus bersaing untuk seseorang yang tidak menjaga komitmen. Di titik itu, sudut pandangmu berubah. Kamu tidak lagi merasa tersingkir, kamu merasa tersadarkan. Perselingkuhan sering membuka fakta yang sebelumnya tersembunyi. Ia memperlihatkan bagaimana seseorang bertindak ketika diberi pilihan antara integritas dan godaan. Jika ia memilih godaan, itu adalah informasi penting tentang kapasitasnya dalam membangun hubungan jangka panjang. Daripada melihat orang ketiga sebagai ancaman, lihatlah situasi ini sebagai proses seleksi. Kamu tidak kalah, kamu hanya melihat dengan lebih jelas siapa yang tidak memiliki standar yang sejalan denganmu. Perasaan kalah biasanya muncul karena kamu masih memberi nilai besar pada orang yang mengkhianatimu. Ketika kamu mulai menilai kembali siapa yang sebenarnya rugi, perspektifmu akan berubah. Orang yang kehilangan pasangan setia dan tulus sebenarnya menghilangkan sesuatu yang bernilai, sementara kamu menghilangkan seseorang yang tidak mampu menjaga komitmen. Itu bukan kekalahan, itu adalah penyaringan. Ulangi dalam pikiranmu dengan tenang. Aku tidak kalah dari orang ketiga, aku hanya melihat siapa yang tidak pantas untukku. Nilai diriku tidak ditentukan oleh pilihan orang lain, dan aku tidak perlu bersaing untuk mendapatkan cinta yang seharusnya diberikan dengan sadar dan utuh. 6. Aku tidak bisa mengontrol apa yang dia lakukan, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku bangkit. Salah satu hal yang paling menyakitkan dari perselingkuhan adalah rasa tidak berdaya. Kamu tidak pernah diberi kesempatan memilih. Kamu tidak pernah dilibatkan dalam keputusan itu. Semua terjadi di luar kendalimu. Perasaan ini bisa membuatmu marah dan frustasi, karena kamu merasa dipermainkan oleh keadaan. Namun, ada satu hal yang tetap berada dalam kendalimu, yaitu responmu setelah semuanya terungkap. Kamu memang tidak bisa mengontrol pilihan orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk setia. Kamu tidak bisa memastikan orang lain memiliki integritas yang sama denganmu. Tetapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu memproses luka, bagaimana kamu mengambil keputusan, dan bagaimana kamu melangkah ke depan. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk mengontrol situasi yang sudah terjadi. Mereka ingin memutar waktu. Mereka ingin memastikan orang ketiga pergi. Mereka ingin menjamin agar hal yang sama tidak terulang. Padahal, kontrol seperti itu tidak pernah benar-benar ada. Yang ada adalah kontrol atas dirimu sendiri. Kamu bisa memilih untuk tidak membalas dengan keburukan. Kamu bisa memilih untuk tidak menghancurkan reputasi diri hanya karena emosi sesaat. Kamu bisa memilih untuk tidak mengejar seseorang yang sudah menunjukkan bahwa ia tidak menjaga komitmen. Bangkit bukan berarti tidak terluka. Bangkit berarti tetap bergerak meskipun terluka. Bangkit berarti tidak menjadikan pengkhianatan sebagai identitas baru dalam hidupmu. Kamu bukan orang yang dikhianati. Kamu adalah pribadi yang sedang melalui fase sulit dan memilih untuk tetap berdiri. Ketika kamu menyadari bahwa kendali ada pada dirimu, rasa tidak berdaya mulai berkurang. Kamu tidak lagi menunggu dia berubah untuk merasa tenang. Kamu tidak lagi menunggu permintaan maaf untuk merasa bernilai. Kamu mulai membangun kembali stabilitas emosimu dari dalam. Proses bangkit bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Menjaga rutinitas, merawat tubuhmu, mengurangi kontak yang tidak perlu, mengisi waktu dengan aktivitas yang membuatmu produktif. Semua itu terlihat kecil, tetapi perlahan mengembalikan rasa kontrol atas hidupmu. Perselingkuhan mungkin merampas rasa amanmu untuk sementara, tetapi ia tidak berhak merampas masa depanmu. Jika kamu terus terfokus pada apa yang dia lakukan, kamu akan kehilangan energi untuk membangun kembali dirimu sendiri. Bangkit adalah keputusan yang berulang, bukan satu momen dramatis, tetapi pilihan kecil setiap hari untuk tidak tenggelam dalam luka, pilihan untuk tetap menjaga standar, pilihan untuk tetap percaya bahwa kamu layak mendapatkan hubungan yang sehat. Ulangi dalam pikiranmu dengan tenang. Aku tidak bisa mengontrol apa yang dia lakukan,
tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku bangkit. Dan mulai hari ini, aku memilih untuk bangkit dengan cara yang menjaga harga diriku. 7. Versi terkuat diriku lahir dari masa terburukku. Tidak ada yang berharap diselingkuhi. Tidak ada yang merencanakan untuk merasakan pengkhianatan. Namun, dalam hidup, seringkali kekuatan justru terbentuk dari pengalaman yang paling tidak kita inginkan. Luka yang dalam bisa menjadi titik balik, tergantung bagaimana kamu memaknainya. Pada awalnya, masa ini terasa seperti kehancuran. Rencana yang sudah disusun runtuh. Kepercayaan yang sudah dibangun hancur. Gambaran masa depan berubah secara tiba-tiba. Kamu mungkin merasa seperti kehilangan arah dan tidak lagi mengenali hidupmu sendiri. Namun, jika kamu bertahan melewati fase ini, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai mengenali batasanmu dengan lebih jelas. Kamu mulai memahami standar apa yang tidak bisa lagi kamu turunkan. Kamu mulai lebih peka terhadap tanda-tanda yang dulu mungkin kamu abaikan. Itulah proses pembentukan kekuatan. Kekuatan bukan berarti menjadi dingin atau tidak percaya pada siapapun lagi. Kekuatan berarti menjadi lebih sadar, lebih selektif, lebih tegas terhadap apa yang kamu terima dan apa yang kamu tolak dalam hidupmu. Kamu belajar bahwa cinta saja tidak cukup tanpa integritas dan rasa hormat. Masa terburuk sering memaksamu untuk menghadapi dirimu sendiri. Kamu belajar menenangkan diri tanpa bergantung pada satu orang. Kamu belajar berdiri dengan kakimu sendiri. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak boleh sepenuhnya dititipkan pada orang lain. Semua pelajaran itu mungkin tidak datang dalam keadaan nyaman. Ia datang melalui air mata, kekecewaan, dan malam-malam panjang penuh pikiran. Tetapi dari situ, perlahan, mentalmu menjadi lebih kuat. Kamu tidak lagi mudah terguncang hanya karena validasi seseorang. Kamu tidak lagi menoleransi perilaku yang jelas melanggar batas. Banyak orang baru menyadari nilai dirinya setelah diuji oleh kehilangan. Ketika seseorang yang mereka percaya mengkhianati mereka, mereka dipaksa untuk membangun ulang fondasi dari dalam. Proses ini tidak instan, tetapi hasilnya seringkali lebih kokoh daripada sebelumnya. Versi terkuat dirimu bukanlah versi yang tidak pernah terluka. Versi terkuat adalah versi yang pernah jatuh, tetapi memilih untuk bangkit dengan kesadaran yang lebih tinggi. Versi yang tidak lagi naif, tetapi juga tidak pahit. Versi yang memahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari pertumbuhan, bukan akhir dari segalanya. Jika hari ini kamu masih merasa hancur, itu tidak berarti kamu lemah. Itu berarti kamu sedang berada di tengah proses. Kekuatan tidak selalu terlihat saat badai masih berlangsung. Kadang kekuatan baru terlihat ketika kamu menyadari bahwa kamu berhasil melewati sesuatu yang dulu terasa mustahil. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan melihat fase ini sebagai momen yang mengubah hidupmu. Bukan karena pengkhianatannya, tetapi karena keputusanmu untuk tidak menyerah pada rasa sakit. Karena keputusanmu untuk tetap menjaga harga diri. Karena keputusanmu untuk tumbuh, bukan tenggelam. Ulangi dalam pikiranmu dengan tenang. Versi terkuat diriku lahir dari masa terburukku. Apa yang terjadi mungkin melukaiku, tetapi ia juga sedang membentukku menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih tegas, dan lebih kuat dari sebelumnya. Diselingkuhi memang menyakitkan. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengubahmu menjadi pribadi yang lebih kecil. Jangan biarkan pengkhianatan membuatmu merasa tak layak dicintai. Jangan biarkan satu orang yang gagal setia membuatmu meragukan nilai dirimu. Ingat, kamu tidak kehilangan orang yang tepat. Kamu kehilangan orang yang tidak mampu menjaga apa yang dia miliki. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat momen ini bukan sebagai kehancuran,
tapi sebagai titik balik. Karena orang yang bertahan setelah dikhianati bukan orang yang lemah. Mereka adalah orang yang sedang dibentuk menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan jauh lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarkan.